Oke, selamat siang semuanya. Kita kali ini kedatangan YouTuber juga konten tentang situs-situs bersejarah. Gitu ya, Mas ya. Ya. Bisa diperkenalkan, Mas? Namanya siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puji rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmatullah, biasa disebut Andi Mamat. Kami dari perwakilan salah satu channel Tridono Roso, DJONO Roso. Oke, terima kasih, Mas. Saya panggilnya Multo aja ya, Mas ya. Manut, monggo. Oke, Mas Multo, motivasinya membuat channel YouTube tentang situs bersejarah atau situs-situs itu apa, Mas? Motivasinya, Mas? Ya, ini sangat menarik. Tujuan kami pertama adalah mengedukasi kepada masyarakat atau kaum milenial kali ini. Iya. Banyak orang yang telah melupakan sejarah. Contohnya Mas Multo sendiri juga enggak ya? Kalau dulu Pak mungkin Karena sekarang udah ikut Ya, gabung di channel ini, mau nggak mau tetap mengikuti harus ya. seperti slogan Presiden pertama Indonesia, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Maksudnya gimana itu, Mas? Bisa dijabarkan? Ya. Pokoknya kita harus tetap bisa melestarikan apa itu sejarah. Contoh, ada suatu nama Panembahan Senopati. Itu siapa? Itu sebagai contoh loh. Iya, Mungkin iya. panjenengan tahukah siapa itu? Enggak. Makanya ini saya tanya. Kalau udah tahu saya nggak tanya. Panembahan Apa itu? Panembahan Senopati itu adalah salah satu pendiri kerajaan Mataram Islam pertama kali. Pendiri kerajaan Mataram Islam ya. Ya. Cucu seorang Ki Juru Mertani dari salah satu kerajaan di Keraton Pajang Kartosuro. Mempunyai cucu yang bernama Danang Sutawijaya. Oh, Danang Sutawijaya. Sering dengar saya. Danang Sutawijaya, dan dia ingin mendirikan sebuah kerajaan. Ki Juru Mertani menyuruh Danang Sutawijaya menuju ke salah satu tempat di mana sekarang yang dinamakan Cepuri Parangkusumo. Cepuri Parangkusumo. Ya. Cepuri itu sejenis apa, Mas? Cepuri itu adalah petelasan Danang Sutawijaya itu, Oh. dan biasa mendapat julukan Panembahan Senopati. Di sana Panembahan Senopati kalau orang sekarang dinamakan bertapa ya. Ya, ya. Dulu juga namanya Pertapa, Mas. Ya. Dulu sampai sekarang. Nama kerennya meditasi. Meditasi. Ya. Itu kalau bahasa intelektualnya. Gimana? Di sana bertapa, dan kedatanganlah seorang ratu. Ratu itu yang biasa disebut Ratu Ibu Kidul. Yaitu sang ratu memberi syarat, bukalah kerajaan itu di sebuah alas yang dulu bernama Alas Mentawai, dan Alas Mentawai, Alas Mentawai. dan sekarang biasa disebut Kota Gede. Disebut Kota Gede sekarang, Jogja. Iya, iya. Di Jogja ya itu, Mas. Ya, di Jogja. Dan di sana Panembahan Senopati bisa mendirikan sebuah tempat, yaitu Mataram Islam. Oh, gitu. Salah satunya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Ini sumbernya dari mana ceritanya, Mas? Ya mungkin ini banyak sumber lah. Oh, banyak sumber. Kalau ada kesalahan bisa komen di bawah. Bisa diluruskan ya kalau ada Ya. informasi yang kurang tepat ya. Lanjut, Mas. Ya, banyak sejarah-sejarah di sini. Dimanapun tempat pasti ada sejarahnya. Contoh Tempat saya, ya, pasti ada sejarahnya. Jawa. Gimana Jawa itu sejarahnya apa? Jawa, kita ambil salah satu saja. Iya, iya, iya. Ada salah satu syah yang bernama Syekh Subakir. Sudah tahu, kenal? Oh, pernah dengar. Tapi secara keseluruhan belum mengikuti ceritanya. Gimana kalau boleh cerita? Syekh Subakir itu adalah salah satu, kalau sekarang bisa disebut ulama dari suatu negara Persia. Waktu itu datang ke Pulau Jawa Ya. untuk menyebarkan agama Islam pertama kali di Jawa. Dan pada saat itu
banyak halangan-halangan, Contohnya, entah itu dari manusianya sendiri, entah itu dari kalangan halus, contoh jin. berarti hambatan juga ya Banyak melalui jin sekali. seperti itu ya. Pada saat itu Syekh Subakir datang ke sebuah gunung yang bernama Gunung Tidar Di mana itu Mas? di Magelang. Dan Gunung Tidar untuk saat ini menjadi salah satu titik tengah dari Pulau Jawa, pusarnya Pulau Jawa. Ya. Pada saat itu Syekh Subakir naik ke gunung, menancapkan sebuah kayu hitam, tancapkan itu sebagai tumbaling tanah Jawa. Gitu ya, Mas ya. Itu tahun kapan itu Mas? Di abad ke-15. Pada saat itu datanglah biasa disebut Sabdo Palon. Di sana berbincang-bincang dan terdapatlah sebuah perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir tersebut. Ada 4 perjanjian. Satu, jangan ada pemaksaan dalam beragama. Jangan ada pemaksaan dalam beragama. Ketika kita memilih suatu agama berarti kita Jangan ada sesuai dengan hati nurani. Lanjut, yang kedua. Yang kedua, kalau ingin mendirikan sebuah tempat, contoh masjid, tempat ibadah, pada saat itu sisi luar harus seperti Hindu Buddha zaman dahulu. Kebudayaan sebelumnya gitu ya. Entah itu interiornya Islam, sisi luar harus seperti zaman Hindu Buddha dahulu. Gitu. Yang ketiga, itu kalau ingin mendirikan kerajaan Islam, itu harus asli keturunan dari Hindu Buddha zaman dahulu. Entah itu ibunya yang Hindu Buddha harus atau punya garis keturunan ya. Contohnya pada kerajaan Demak, Raden Patah. Raden Patah itu adalah keturunan dari kerajaan Majapahit. Terus yang keempat? Yang keempat, jangan meninggalkan kebudayaan asli orang Jawa. Menyebarkan agama dengan tidak meninggalkan kebudayaan lama. Gitu. Dan Sabdo Palon tersebut juga ngendika, barang siapa yang meninggalkan, aku akan kembali lagi. Maksudnya meninggalkan, tidak nguri-uri kebudayaan gitu ya. Dan Syekh Subakir pun juga berbilang, oke, saya siap. Saya akan melaksanakan janji-janji tersebut. Tapi jikalau nanti 500 tahun mendatang, kalau umatku melanggar, itu bukan kehendak aku. Itu alam yang sudah menilai. Tapi nanti kalau pemirsa bisa mengkoreksi, silahkan dikoreksi ya. Ini mungkin ada banyak yang kurang dari kita mungkin, dari obrolan kita ya. Setiap orang pasti ada kekurangannya masing-masing. Di sini kita berupaya mau berdiskusi tentang sejarah situs-situs. Kenapa ini rekan saya Mas Multo ini kok semangat sekali menginginkan konten situs yang seperti itu. Arahnya. Pertama, jangan sekali-sekali meninggalkan kebudayaan kita. Karena dia sangat cinta dengan budaya. Lalu alasannya yang kedua? Yang pertama, jangan sekali meninggalkan sejarah. Yang kedua, harus melestarikan kebudayaan. Dan yang ketiga, yang paling penting itu kita sebagai berbangsa, jati diri bangsa mesti mempunyai banyak-banyak sejarah dalamnya. Salah satu contoh, setiap 7 abad Indonesia mengalami kejayaan. Nah, ini abad keberapa ini, Mas? Contoh abad ke-7 itu masa kejayaannya di kerajaan Sriwijaya. Yang Sriwijaya FC itu ya. Bukan. Itu bola. sorry. Enggak apa-apa. Biar enggak terlalu tegang. Di kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya 7 abad kemudian kerajaan Majapahit, dan sekarang ke abad
ketiga. Nah, kerajaan apa ini, Mas? Kita tunggu nanti hasilnya. Semoga saja tidak akan meleset. Nanti di situ juga akan menyebutkan alam yang akan memilih sendiri. Oh, gitu. Oke, Mas Molto. Sekarang gini, tadi udah disebutkan beberapa hal mengenai sejarah. Ya. Terus kita sekarang mau spesifik ke kontennya Mas Molto sendiri. Ya. Sejauh ini sudah mana saja yang dibuat konten situsnya, lalu kenapa memilih tempat tersebut? Nah, sebetulnya banyak tempat yang sudah kami pilih, tapi saat ini yang mungkin yang sudah kita upload Iya. baru 2. boleh diceritain. Baru 2. Kenapa memilih tempat tersebut gitu? Ya. Kenapa gitu? Yang Alasannya. pertama, kita menguak informasi sejarah-sejarah pada zaman dahulu. Itu pasti tidak luput dengan yang namanya unsur metafisika. Berat juga ini metafisika. Terus nanti saya nih bro, tapi nanti aja, lanjut dulu aja. Terus Unsur metafisika. Nah, kalau katakanlah kata kerennya lah, kita harus mempunyai visa untuk masuk. Harus izin dulu. ada kata sandinya ya, Ya, biar bisa masuk ke bolehkah tempat circle ini itu. diungkap? Kalau kita nimbrung, katakanlah iki orang itu diungkap, tapi kita nekat untuk mengungkap, nanti Allahu alam lah yang belakang, tapi kita berusaha menjaga semuanya. Kalau kita tidak boleh, kita tidak nekat. Berarti kita harus menjawab suatu daerah tersebut dulu ya, sebelum kita melakukan konten, membuat video atau apa gitu. Nah tadi belum disebutkan tempatnya mana. Sampai tahu ya 3 kali loh tempatnya mana. Tempat yang pertama kita di salah satu tempat wisata Gunung Kidul. Namanya? Mungkin sudah banyak yang tahu, itu adalah sebuah pantai selili. Pantai Selili. Nah, bisa diceritakan dari sini Pantai Selili kenapa terpilih menjadi konten Pantai Selili. Nah, untuk saat ini biasanya terkenalkan cuma pantainya. Tempat wisata. Tempat wisata. Padahal di sana mungkin panjenengan juga nggak tahu, di sana ada sebuah gua. Ada sebuah, dan kita mengungkap benar di sana itu ada gua, dan ini menonjol ke metafisikanya, bukan untuk menonjol ke sejarahnya. Gimana nih? Di sana ya banyak penunggunya lah, tapi ya penunggunya itu apa aja Mas? Ya bangsa. Merinding guys. Gimana penunggunya? Ya mungkin untuk saat ini saya tidak berani menyebutkan dikarenakan ya ada hal-hal yang tidak untuk bisa langsung nonton di sana. Oh iya ya, nonton aja di channelnya Mas Molto. Apa tadi Mas? Tri Dono Roso, DJONO Roso. Trinya biasa. Yang kedua biasanya dipakai untuk pertapan para dalang, sebuah perbatasan antara Kabupaten Wonogiri dengan Gunung Kidul Yogyakarta. Mungkin sudah banyak yang kenal yang namanya Gunung Panggung. Gunung Panggung. Keistimewaan dari Gunung Panggung kenapa dibuat untuk pertapa? Monggo Mas. Untuk nama Panggung asli, ya. Namanya jodoh Panggung ya. Pada zaman dahulu ada sebuah orang mengadakan pagelaran wayang. Pagelaran wayang, pada saat itu ada bencana angin, dan saat itu kelir kotak terbang itu mabur. Iya terus Mabur, dan tersisa panggung dan gamelan-gamelan sebagian lah tersisa di situ, dan di situ dinamakan Gunung Panggung gitu. Dan bahkan kotak, gender, kelir yang terbang jatuh di mana itu ya dinamakan sebuah tempat kayak itu. Contoh Watu Kelir. Ya, oh itu terbangnya mendaratnya di Watu Kelir itu. Gunung Kotak.
Oh, Gunung Kotai. Iya, salah Keposari satunya. itu? Iya, Oh, kita baru tahu. salah Mungkin satunya. rekan-rekan juga baru tahu ya kenapa bisa dinamakan Gunung Kota, karena itu salah satu peralatan dalang yang terbang tadi. Terbang dari Gunung Panggung dan mendarat di Gunung Kota Keposari. Watu Kelir itu juga. Berarti kelirnya jatuhnya di Watu Kelir Weru. Terus apa lagi, Mas? Banyak. Terus Gender ada enggak nah itu? Gender itu Daerah ada dan desa di sana tersisa Panggung dan sebagian gamelan lainnya. Nanti bisa lebih tepatnya ke channel Donoroso. Wah, Di iklan sana mulu ini. langsung berbicara dengan beliau Narasumbernya. juru kunci di sana, tokoh Oke, di sana. lanjut aja Mas kalau gitu. Dan mungkin nanti insya Allah jika diizinkan kami dari tim Tridonoroso banyak tempat yang akan kami kunjungi. Contoh di Kayangan Lepeh, Kayak Tirtomoyo. ya Tirtomoyo. Ya, ya. Terus nanti kalau diizinkan kami akan menuju ke makam para raja Imogiri. Di Imogiri itu Bantul ya Mas? Ya. Dan Dan masih sedikit-sedikit saya juga tahu ternyata. Terus dan masih banyak lagi tempat-tempat yang lainnya. Nanti kalau disebutkan sekarang malah nggak pada penasaran ya Mas ya. coming soon. Oke, boleh. Coming soon. Nah, terus ke depannya Mas, setelah membuat konten-konten seperti ini, harapannya apa Mas? Agar ditonton anak muda atau seluruh usia boleh nonton atau gimana Mas? Umum yang pasti jangan meninggalkan sejarah seperti yang disampaikan presiden pertama kita, Ya. Jas Merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Yang kedua, jangan meninggalkan budaya. Apalagi kita yang berada di Jawa. Banyak budaya, banyak adat, jangan sampai dilupakan. Nah, yang ketiga tadi kan satu jangan bukan sejarah, yang kedua jangan meninggalkan budaya, Yang ketiga, kita harus menjadi jati diri bangsa yang benar. Bangsa ini mempunyai banyak sejarah, tapi kita jangan sampai meninggalkan itu. Pokoknya intinya kita itu jangan pernah melupakan sejarah, budaya, jati diri bangsa. Itu ya dari Mas Multo ya. Iya Mas Multo ya. Ya. Oke. Terus apalagi yang mau disampaikan ke rekan-rekan Mas Multo? Nah, mungkin cuma itu. Pokoknya tetap berkarya, jangan sampai kendor, tetap semangat. Tetap semangat gitu ya. Ya. Cukup Mas Multo? Mungkin cukup. Itu teman-teman, kali ini kita kedatangan Mas Multo. Dia sudah banyak menceritakan tentang channel YouTube-nya yang Mungkin nanti bisa collab bareng. bisa Ya, boleh yang berkaitan dengan situs-situs bersejarah. Oke, gitu saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puji rahayu sagung dumadi.